Apakah Anda masih mencatat data penduduk desa secara manual? Temukan bagaimana Excel FBA dapat merevolusi cara Anda dalam mengelola data kependudukan dengan efisien dan akurat. Ini merupakan solusi digital yang praktis untuk mengatasi tantangan administrasi pemerintah desa. Dengan Excel FBA, pengelolaan data penduduk menjadi lebih terorganisir dan mudah diakses. Yuk kita lihat bagaimana penggunaan Excel FBA dapat meningkatkan efisiensi administrasi pemerintah desa, memudahkan input data, dan mempercepat pembuatan laporan kependudukan. Yang pertama ini adalah Sheet Home, di mana di dalam Sheet Home ini ada link ke database, rekapitulasi data kependudukan, dan seterusnya hingga sampai data salinan kartu keluarga. Untuk data salinan keluarga ini gunanya adalah ketika data pada formulir di-input dan dia sebagai kepala keluarga, maka otomatis akan menampilkan jumlah anggota keluarga. Selanjutnya tinggal kita scan copy PDF atau image yang nantinya akan diletakkan pada akun OneDrive atau Google Drive yang bisa diakses dalam halaman ini. Kita kembali ke Home. Kita akan cek terlebih dahulu sheet database yang diperlukan dalam administrasi kependudukan masyarakat desa, terdiri dari nomor, NIK, nama lengkap, KK, lahir, usia, kategori, agama, dan seterusnya, hingga sampai dengan status mutasi. Status mutasi ini saya batasi terdiri dari penduduk tetap, lahir, meninggal, dan pindah. Semuanya serba otomatisasi dan hanya diinput dari sheet, database, dan formulir. Kembali ke database, kita lihat format rekapitulasi kependudukan. Terdiri dari seperti ini, ada nomor urut, nama dusun atau lingkungan, RT RW, kemudian jumlah penduduk pada awal bulan, terdiri dari lelaki, perempuan, dan berapa jumlah kakaknya, termasuk berapa jumlah anggota keluarga dari 5 kakak ini. Pada kolom jumlah jiwa adalah penjumlahan dari seluruh anggota keluarga pada kakak, mulai dari kepala keluarga dan seterusnya. Demikian juga untuk tambahan bulan ini, ada lahir, ada datang. Kemudian di sini ada tambahan jumlah kepala keluarga. Selanjutnya dikurangi pengurangan bulan ini, meninggal dan pindah. Otomatis kalau misalnya ada kepala keluarga yang meninggal, dia akan mengurangi pada kolom di bawah ini. Sehingga pada akhir bulan jumlah penduduk akan tertera pada sini secara otomatis. Kembali ke Home, kita lihat rekapitulasi pendidikan. Formatnya simple, hanya terdiri dari berapa jumlahnya untuk laki-laki dan perempuan yang belum atau tidak sekolah, belum tamat SD, dan seterusnya hingga gelar strata 3 atau doktor. Semuanya juga sudah terintegrasi secara otomatis tanpa Anda melakukan input pada sheet ini. Kembali ke Home, kita akan lihat rekapitulasi data pekerjaan dari penduduk masyarakat desa. Ini bisa kita custom. Contohnya di sini ada 19 pilihan, mulai dari belum bekerja, buruh, dan seterusnya hingga sampai wira swasta. Artinya, kami bisa menyesuaikan dengan permintaan yang dibutuhkan pada pemerintah desa yang Anda kelola. Kembali ke Home, kita lihat rekapitulasi data usia untuk penduduk. Di sini kita bagi di dalam 6 kelompok, usia balita hingga sampai lansia. Sekali lagi, untuk jumlah laki-laki kategori balita maupun perempuan, ini sudah otomatisasi sesuai dengan rumus yang ada pada sini. Kembali ke Home, jika Anda menemukan kesulitan ketika menekan tombol Home seperti ini, cukup arahkan kursor pada sini, lalu klik kanan, klik Home, OK. Kita masuk ke rekapitulasi janda dan duda. Formatnya seperti ini. Sekali lagi, sheet ini terintegrasi ketika admin melakukan input melalui sheet formulir, sehingga sekali lagi tidak perlu melakukan input secara manual mulai dari nama, usia, kelamin, dan seterusnya hingga jenis pekerjaan. Nanti saya akan tunjukkan caranya ketika melakukan suatu input pada sheet formulir. Kembali ke Home,
Kita lihat data kelahiran. Data kelahiran ini atau rekapitulasi data kelahiran kita buat secara periodik dalam 1 tahun. Untuk data kelahiran terdiri dari nama, tanggal lahir, dan seterusnya, anak keberapa, siapa nama ayah dan ibunya. Ini adalah dari hasil input surat keterangan kelahiran, sehingga dia akan secara otomatis terisi pada mulai kolom B6, dan jika ada input baru, maka otomatis masuk ke input B7 dan seterusnya. Kembali ke home, kita lihat data kematian. Untuk data kematian ini, secara terintegrasi, otomatis akan muncul dari sini seperti halnya dengan data kelahiran, yaitu ketika seseorang penduduk melaporkan warganya yang meninggal dan dikeluarkanlah surat keterangan kematian. Selanjutnya, mulai dari nama penduduk hingga sampai penyebabnya secara otomatis akan masuk ke sini secara dinamis mulai dari nomor 1, 2, dan seterusnya. Kembali ke home. Kita lihat untuk data salinan kartu keluarga. Sama, tadi yang sudah saya terangkan di depan, bahwa ini adalah untuk pencegahan preventif ketika ada seseorang yang melapor kehilangan kartu keluarga, sehingga pihak pemerintah desa memiliki salinan PDF yang bisa diberikan kepada warga yang kehilangan kartu keluarga. Kita kembali ke home, kemudian bagaimana melakukan suatu aktivitas harian. Silahkan ikuti. Yang pertama adalah menambahkan data penduduk. Untuk input suatu data penduduk ini nantinya akan terintegrasi langsung menuju big data, yaitu pada sheet database, kemudian nanti akan juga tersimpan pada sheet KK PDF, dan yang ketiga adalah untuk rekapitulasi data janda dan duda. Inputnya dari sini, saya akan berikan satu contoh. Kita pilih untuk formulir. Perhatikan di sini, untuk input formulir yang berwarna hijau, ini adalah input manual. Kemudian yang berwarna grey, ini sudah tidak usah diotak-atik karena ini sudah terkunci. Kemudian untuk yang warna orange, ini menggunakan drop-down list. Semua data pada drop-down list sudah kita atur pada sheet data tool. Silahkan lihat untuk data toolsnya. Kategori usia, jenis kelamin, dan seterusnya, sampai dengan nama surat dan seterusnya ini. Kenapa demikian? Ini adalah untuk memudahkan Anda untuk tidak salah ketik. Karena yang namanya suatu salah input data nantinya tidak akan terbaca pada Excel FBA. Kita kembali ke sheet formulir. Saya akan demokan bagaimana cara melakukan suatu input data dari sumber kartu keluarga. Klik kanan, scroll ke atas, double klik formulir. Petunjuk penggunaan silahkan dilihat di sini. Sumbernya adalah kartu keluarga. Selanjutnya input dimulai dari kepala keluarga, istri, anak, dan seterusnya. Kemudian untuk input data dimulai dari nomor 1 secara urut. Selanjutnya, ketika besok atau lusa Anda akan melakukan satu input lagi, tinggal klik database. Di sini urutannya nomor keberapa, sehingga ketika masuk ke formulir langsung pada sini tinggal ditimpa contohnya 12. Setelah ini diisi semua, baru teman-teman simpan ke Big Data. Untuk memulai, kita akan lakukan reset form seperti ini. Maka otomatis data pada sel kolom B hingga sampai 30 ini akan terhapus terkecuali yang kita lock ini. Kita akan lihat, silahkan perhatikan cara input data. Saya akan memberikan contoh 7 data sekaligus. NIK, input manual, terdiri dari 16 angka. Selanjutnya, silahkan ketik nama sesuai dengan kartu keluarga. Bisa diperhatikan di sini ketika saya menginput dengan menggunakan format
English. Jadi contoh 17 Agustus ya. Kita menulisnya adalah 17 Aug. Seperti ini. Lalu 1977 sebagai misal demikian. Maka secara otomatis akan ada suatu kalkulasi berapa usia dalam tahun dan kategori usia yang sudah kita siapkan. Jenis kelamin pilih secara drop down list. Jika pekerjaan tidak tertera pada sini, ambil lainnya. Perhatikan, untuk status perkawinan bisa dilihat di sini. Posisi di dalam kartu keluarga harus sama. Sebagai misal, saya akan memberikan satu contoh untuk cerai hidup. Dan statusnya dia sebagai kepala keluarga. Kita cek terlebih dahulu mulai dari B5 sampai dengan 30. Jika sudah benar sesuai dengan data yang ada pada kartu keluarga, kita simpan ke Big Data. Maka akan ada suatu notifikasi, data berhasil disimpan ke database, sheet KKBDF, dan rekap janda duda. Kita cek kebenarannya. Klik OK. Kita klik kanan di sini. Kemudian kita lihat rekapitulasi data KK dalam format PDF. Dia sudah muncul. Anggotanya belum muncul. Dan file PDF nanti kita input menyusul. Kita lihat lagi, melihat sheet rekap data janda duda. Lactation, usia, ini sudah otomatis. Dan jumlah tanggungan belum muncul. Kembali ke sheet formulir. Kita akan input nomor 2, yaitu anak buahnya Mike Tyson. Kita input nomor 2. Perhatikan untuk NIK, ini adalah merupakan identitas yang tidak boleh sama. Sebagai contoh di sini saya akan ubah dari 4 ini menjadi 8. Kemudian yang angka belakangnya di angka 2. Namanya sebut saja sebagai Junior Mike Tyson. Perhatikan di sini, karena ini merupakan anak dari Mike Tyson, status keluarga menjadi anak. Kita simpan ke Big Data. Berhasil, klik OK. Lalu kita cek untuk data pada KKPDF dan rekap data janda duda. Pada anggota masih kosong. Apa yang harus kita lakukan? Anda cukup klik update jumlah anggota. Proses sudah selesai, kita klik OK. Ini secara otomatis akan menampilkan berapa jumlah anggotanya. Kemudian kita lihat untuk rekapitulasi data janda duda. Sama, jumlah tanggungan masih kosong, kita update tanggungan. Kembali ke home. Kita cek pada formulir. Kita akan input keponakannya Mike Tyson, yaitu di angka 3. Sekali lagi, untuk nomor KK harus berbeda. Karena pada NIK ini akan untuk mengambil suatu perintah dengan menggunakan Visual Basic, yaitu pada posisi F, pilih sebagai contoh keterangan anak yatim, maka dia otomatis. Selanjutnya dari ini database tinggal kita copy ke sini untuk nomor NIK. Selanjutnya akan muncul sendiri dan buka untuk sheet surat keterangan anak yatim. Kita lanjutkan.
Data ketiga sudah kita input, selanjutnya kita simpan ke Big Data. Setelah semua nama pada kartu keluarga terinput, selanjutnya silahkan teman-teman reset form. Sebelumnya kita cek terlebih dahulu untuk database. Sudah masuk. Kemudian kita lihat dulu untuk kartu keluarga PDF. Jumlah tanggungannya masih 1. Sekali lagi, klik update jumlah anggota. Dan yang ketiga, rekap data janda duda. Klik update tanggungan. Saya akan lanjutkan untuk input 4 nama untuk 2 kakak. Kita kembali ke formulir. Perhatikan, kita klik database terlebih dahulu. Nomor urut terakhir adalah 3, maka pada formulir kita tulis angka 4. Sekali lagi, kita harus cek untuk kesesuaian nama dan data yang ada pada kartu keluarga. Setelah oke, kita simpan ke Big Data. Saya akan tambahkan 1 anak dari Lady Rumisel. Kita input nomor 5. Tentunya karena 1 kakak, nomor kakaknya pun sama. Simpan Big Data. Kita cek terlebih dahulu untuk database. Sudah ada 5 data. Benar. Kemudian kita cek lagi untuk kakak PDF. Lady Rumisel benar. Kita klik update jumlah anggota dari Lady Rumisel. Kemudian kita cek lagi untuk rekap data janda duda. Mengapa Lady Rumisel tidak muncul? Karena pada status perkawinan dia tidak dalam posisi cerai hidup atau cerai mati. Maka dia tidak akan muncul pada rekapitulasi data janda penduduk untuk penduduk kampung Anda. Kembali ke formulir. Saya akan input 1 kakak yang terdiri dari 2 nama penduduk. Kita lakukan reset form. Kembali, angka terakhir adalah 5, maka pada formulir ini 6, agar secara berurutan. Perhatikan, penulisan huruf besar, kecil, harus sama. Jika Anda akan menggunakan nama lengkap itu menggunakan huruf kapital, maka lakukan kapital semua. Tapi kalau saya akan menggunakan untuk kapital each other ya. Jadi setiap kata adalah huruf besar.
Kita klik simpan big data. Saya akan tambahkan lagi satu nomor, yaitu istrinya dari Rio. Angka 7. Statusnya di sini adalah istri atau suami. Kita simpan ke big data. Sekarang kita sudah mendapatkan 7 data kependudukan yang terdiri dari seperti ini. Kita kembali ke sheet formulir. Sebelum kita melakukan aktivitas harian dalam memberikan surat keterangan penduduk desa, kita cek terlebih dahulu untuk home. Cek database. Oke. Rekapitulasi kependudukan. Perlu diingat, ada 3 kakak yang saya masukkan dengan jumlah total warganya sebanyak 7 orang. Kita klik rekapitulasi kependudukan. Perhatikan, laki-laki, perempuan, jumlah kakaknya 3, jumlah anggota dari 3 kakak ini 4, total jiwanya adalah 7. Semuanya terintegrasi. Di sini belum ada tambahan untuk bulan ini maupun pengurangan bulan ini karena baru input data. Sekarang kita lihat rekapitulasi pendidikan. Jumlahnya ada 7, terdiri dari ini. Kembali ke home. Jika kesulitan, maka scroll aja, back to home. Kita lihat rekapitulasi pekerjaan. Jumlahnya sama, eksak, sesuai dengan input data yang kita masukkan. Kita cek usia. Rekapitulasi janda duda. Data kelahiran masih 0. Kematian masih 0. Dan yang terakhir, data salinan kartu keluarga. Untuk melaksanakan aktivitas harian dalam memberikan surat keterangan kepada warga penduduk, silakan ikuti video berikutnya. Terima kasih.